protokol kesehatan oleh Satgas Kampung Tangguh Semeru, cuci tangan, memasuki bilik sterilisasi. Mohon maaf, ditambah dengan termogan untuk memastikan kondisi bapak-bapak sehat. Bapak-bapak ketua RW dan juga ketua kali muter langsung keluar, Pak. Ya, langsung keluar. Langsung keluar, silakan. Ya. Mari sini, Pak. Muter, Pak, berapa kali? Kami sampaikan terima kasih sudah mengikuti protokol kesehatan Satgas Kampung Tangguh Semeru, Wani Joko, Surabaya, RW 08, Perumahan Rungkut, Mapan Barat, oleh ibu-ibu PKK Rungkut, Mapan Barat. RW 8, Kampung Tangguh Semeru, Wani Joko, Surabaya. 3, 2, 1. Kami ini Satgas RW 8. Kami selalu siap di depan. Bersatu dengan warga kita lawan corona. Bersama kita pasti bisa. Patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Bila ada gejala langsung cepat periksa. Bersama kita cegah corona. Maju Satgas maju, ayo terus maju. Kita pasti bisa wujudkan kampung impian kita. Kampung Tangguh, Kampung Semeru. Satgas RW 8, Wani sehat, Wani Joko, Wani sejahtera, Wani Joko. RRB, Wani tak sembarang ya. Semangat, sehat selalu. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu PKK RW 8, Perumahan Rungkut, Mapan Barat. Bapak-bapak dipersilakan untuk memasuki posko. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai hitungan keempat. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya kita membacakan Ikrar Kampung Tangguh Semeru, Wani Joko, Surabaya, Rungkut, Mapan Barat. Mohon diikuti kata-kata saya. Ikrar Kampung Tangguh Semeru. Ikrar Kampung Tangguh Semeru, Wani Joko, Surabaya. Wani Joko, Surabaya. 1. 1. Siap menjadi individu yang tangguh dan wani. Siap menjadi individu yang tangguh dan wani. 2. 2.
siap menjadi keluarga yang tangguh dan wani. Siap menjadi keluarga yang tangguh dan wani. 3. 3. Siap membentuk lingkungan yang tangguh dan wani. Siap membentuk lingkungan yang tangguh dan wani. 4. 4. Siap membentuk kampung tangguh ambek wani sehat. Siap membentuk kampung tangguh ambek wani sehat. Wani Jogo, Wani Jogo, wani sejahtera, wani sejahtera, dan wani ngandani dan wani ngandani protokol kesehatan. protokol kesehatan. Biasakan yang tidak biasa. Biasakan yang tidak biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum duduk, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Kami hormati Bapak Kombes Pol Tahwil Ihsan MSI, Kabid Keuangan Polda Jatim dan anggota, Bapak AKP Hendri Kapolsek Rungkut dan anggota, Bapak Mayor TNI Supriyanto dan Ramil Rungkut dan anggota, Bapak Ketua dan Pengurus RW Perumahan Rungkut Mapan, Bapak Ketua dan anggota Satgas Kampung Tangguh Semeru Joko Surabaya, dan ibu-ibu PKK RW 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Posko Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya, RW 8 Perumahan Rungkut Mapan Barat, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara pemaparan, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Hendri Kapolsek Rungkut. Atas waktu dan kesempatannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kombes Pol Tahwil Ihsan MSI, Kabid Keuangan Polda Jawa Timur selaku Camatwil Kecamatan Rungkut. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Rungkut. Ibu Camat belum ya? Perjalanan. Yang kami hormati sekaligus kami banggakan dari Satgas Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya, Rungkut Mapan Barat, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, sehingga pada sore hari ini yang pertama kita bisa melaksanakan silaturahmi untuk bertatap muka, sekaligus juga ada kunjungan dari beliau selaku Pawatwil Kecamatan Rungkut. Perlu disampaikan kepada Bapak, jadi untuk RW 8 RMB ini memang sudah dari dulu Bapak memang sudah sangat luar biasa, baik itu kegotong royongannya, kolaborasinya, kerjasamanya. Jadi memang Kampung Tangguh ini juga memang sudah ada embrionya. Embrionya adalah pada tahun 2018 pada waktu ada gempa ya, ada gempa. Kemudian sekarang ini ada pandemi COVID-19, maka Kampung Tangguh ini langsung berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan upaya untuk mencegah peningkatan COVID-19. Kemudian di RW sini
RW 8 ini terdiri dari 10 RT, 10 RT, kemudian jumlah warganya kurang lebih 1.400. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 4 hektar ya. Jadi saya selaku Kapolsek Rungkut mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berinisiatif bersama atau berkolaborasi untuk mewujudkan Kampung Tangguh Semeru yang ini merupakan memang programnya Pak Kapolda. Kami kita juga menyampaikan Pak apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kapolda. Jadi kita sampaikan dan alhamdulillah ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda yaitu Kampung Tangguh Semeru yang berbasis problem oriented policing ini memang sudah dilaksanakan. Jadi itu selebihnya mungkin nanti lebih detail, lebih jelasnya nanti mungkin akan dipaparkan oleh pemapar dari Satgas Kampung Tangguh Semeru di kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Hendri Kapolsek Rungkut. Untuk selanjutnya kita langsung mendengarkan pemaparan yang oleh selamat datang Ibu Camat Gunung Anyar, Ibu Maria. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan Kampung Tangguh Semeru Wanijogo Surabaya Rungkut Mawar Barat akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Kuspada. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Belum kenal Pak. Bapak Takwil yang kami hormati, ini tamu yang paling terhormat pada sore hari ini, Bapak Kapolsek, Camat, dan Ramil, Bulurah, Bapak rekan-rekan TNI, Polri, juga teman-teman warga RW 8 yang kami hormati. Pertama, ini kesempatan baik buat warga RW 8 untuk sharing Pak, untuk sharing apa yang telah kita lakukan. Kalau dianggap baik monggo, amati, tiru dan dikembangkan ATM. Kalau kurang baik mohon kritik dan saran, saya kira begitu. Kampung Tangguh Semeru Wanijogo Surabaya Rungkut Mapan Barat, kami akan menyampaikan pendahuluan organisasi, wilayah, kegiatan, kemudian pembiayaan dan penutup. Nanti soal pembiayaan akan kami sampaikan sedikit panjang lebar. Tadi saya mendengar Bapak dari Divisi Keuangan ya, langsung terpikir saya bahwa duit pinjam sedikit. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, jadi Bapak Takwil dan Bapak Ibu yang kami hormati, pembentukan Kampung Tangguh di Rungkut Mapan Barat itu dimulai 14 Oktober 2018, 2 tahun yang lalu. Pada saat itu Kampung Tangguh Rungkut Mapan Barat Surabaya dibentuk sehubungan dengan adanya 2 patahan sesar aktif di kota Surabaya, yaitu sesar Surabaya dan sesar Waru, yang berpotensi dapat menimbulkan gempa darat berkekuatan 6,5 skala Richter di kota Surabaya. Jadi pada saat itu barusan gempa NTB, kemudian gempa Palu, kemudian gempa kecil-kecil, kemudian Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu merilis peta gempa terbaru di Indonesia. Nah, dan di Surabaya ada 2 sesar atau patahan aktif yang berpotensi menimbulkan gempa darat 6,5 skala Richter. Ketika itu saya selaku ketua RW yang sehari-harinya kebetulan sebagai ahli gempa,
kami merasa harus melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat jauh mendahului Bu Risma. Nah, ini nanti kami sampaikan di belakang. Selanjutnya Kampung Tangguh di Rungkut Mapan Barat mulai direvitalisasi pada tanggal 6 April sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Ini juga jauh sebelum ada PSBB, Pak. Jadi ketika pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia itu hanya punya landasan hukum satu, undang-undang. Belum ada peraturan pemerintah, belum apalagi yang namanya perda maupun perwali belum ada gitu. Semuanya sedang belajar dan RW 8 bersama-sama belajar bersama Presiden, Pak. Waktunya maksudnya Pak Presiden yang belajar, kita juga belajar gitu. Nah, kita 6 April sudah membentuk yang namanya kegiatan karantina wilayah mandiri. Jadi Kampung Tangguh Rungkut Mapan Barat melakukan kegiatan melawan COVID-19 sejak sebelum PSBB 1 dimulai dan sampai saat ini belum berakhir walaupun PSBB 3 telah berakhir 8 Juni yang lalu. Sekarang Kampung Tangguh Rungkut Mapan Barat telah siap memasuki transisi new normal. Baik, ini sosialisasi potensi gempa di Kota Surabaya. Di tempat ini, Pak, dihadiri sekitar 300-400an orang. Kita menghadirkan Bapak Dr. Amin Widodo, pakar gempa dari ITS, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan ini Ketua RW-nya. Kami juga mengundang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Yang kelihatan paling bingung adalah beliau, Pak, ketika itu. Kalau Pak Amin, BMKG, Basarnas, Ketua RW-nya soal gempa sudah biasa itu. Kepala Badan Penanggulangan Bencananya Surabaya sing rada bingung, Pak, ketika itu. Aturannya durung ngono, ilmune backgroundnya bukan seperti itu, kira-kira begitu, Pak, ya. Baik. Nah, pada saat itu kita lakukan pencanangan Kampung Tangguh RW 8. Jadi ini sudah 2 tahun yang lalu. Ini Pak Camat pada saat itu Pak Badan Ramil pada saat itu, ini Pak Gede, Pak, sekarang yang sudah di Polda, ya, dulu Kapolsek Rungkut. Nah, ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya, ini Pak RW-nya ketika itu. Kemudian kita sekaligus melakukan pengukuhan tim Kampung Tangguh RW 8, Pak, yang dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Sebetulnya, Pak, jauh sebelum itu kami sudah melakukan pelatihan pemadaman kebakaran, Pak. Jadi sebelum Pemkot itu membuat program pelatihan pemadaman kebakaran dengan biaya APBD Kota Surabaya melalui kelurahan, kami sudah mandiri, Pak, melakukan pelatihan pemadaman kebakaran. Pada saat itu memang trennya adalah kebakaran. Jadi kita selalu antisipatif, Pak. Ya, trennya kebakaran, kita siap melatih pemadaman kebakaran. Gempa di mana-mana muncul, kita siap membuat tim tangguh bencana untuk mitigasi gempa, begitu. Tidak hanya ibu-ibu saja yang aktif ikut memadamkan api, Pak, tapi anak-anak pun kita latih juga. Nah, ini tentu didampingi, Pak, tentu didampingi. Ini dari petugas dari damkar, Pak. Kita tidak akan lepas. Jadi anak-anak antusias itu. Nah, anak-anak sekarang itu kan dunia medsosnya kan luar biasa, Pak. Jadi berita apapun bisa mengakses. Jadi daripada bingung, ya kita jelaskan dan kita praktekkan seperti itu. Daripada nyoba-nyoba tanpa bimbingan, dibimbing sekalian. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Nah, mengenai penanganan COVID-19, mulai 6 April sampai 27 April kita melakukan karantina wilayah mandiri, Pak. Namanya ketika itu tim Kampung Tangguh RW 8. Kemudian 28 April itu PSBB mulai diberlakukan di Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sehingga kita beri nama PSBB Mandiri tahap 1. Tim pelaksananya sesuai dengan arahan dari Pemkot Surabaya, Satuan Tugas Siaga COVID-19.
12 Mei sampai 24 Mei PSBB Mandiri tahap 2. Nama pelaksananya masih sesuai dengan Pemkot. Dan pada PSBB tahap 3 24 Mei dan terakhir 8 Juni kemarin, Pemkot merubah nama tim pelaksana menjadi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mohon bisa dimengerti Pak, semuanya kami tempeli dengan kata-kata mandiri Pak. Kenapa? Karena memang ini mencari duit sendiri Pak, jadi kegiatannya mandiri Pak. Ini saya ulang-ulangi Bapak dari keuangan, jadi soal duit saya ulang-ulangi Pak ya. Harapannya agar Bapak nanti terenyuh ke kami gitu Pak. Nah ini 6 April dilakukan pencanangan karantina wilayah mandiri. Ini Pak dan Ramil, Bapak dan Ramil Rumput, ini Bapak Kapolsek, dan pada saat itu Bu Camat lebih memilih menghadiri undangannya Bu Risma Pak daripada menghadiri undangan warga yang sangat hebat seperti ini Pak. Jadi diwakili oleh Bu Sekcam. Tapi kita tidak kecewa karena baik Bu Ana maupun Bu Sekcam sama-sama cantik Pak. Baik, sehingga namanya ini karantina wilayah. Anda memasuki wilayah karantina mandiri. Kemudian ganti lagi, Anda memasuki wilayah pembatasan sosial berskala besar. Nah ini mulai hari Minggu yang lalu Pak, ini ada istilah baru lagi. Anda memasuki wilayah Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya, gitu Pak ya. Jadi ini cuma gonta-ganti spanduk saja Pak. Kegiatannya sama, peralatannya sama, orang-orangnya sama, tujuannya sama. Sekali lagi Pak, duitnya dewe sama gitu Pak ya. Ada gonta-ganti spanduk saja. Sehingga kita sempat guyon Pak. Nanti kalau Kodam Brawijaya bikin program juga Kampung Tangguh Brawijaya, kita ganti spanduk lagi Pak gitu. Orang-orangnya sama seperti ini, kegiatannya sama. Organisasinya Pak, ini kita sesuai dengan panduan dari Pemkot. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ada 4 satgas: Kasatgas Wani Sehat, Kasatgas Wani Sejahtera, Kasatgas Wani Jogo, Kasatgas Wani Ngandani. Mungkin yang membedakan adanya penasehat saja Pak. Jadi Kasatgas Wani Sehat ini tugasnya adalah menangani warga yang PDP, ODP, dan OTG Pak. Kita sampai menanganinya, koordinasi dengan kecamatan, lurah, puskesmas, sampai kita menangani keluarga yang ditinggal dirawat di rumah sakit. Kita juga tetap harus ini termasuk kita komunikasi dengan ODP, PDP, OTG. Kemudian di sini salah satu yang jaga itu satpam Pak. Jadi satpam juga tiap hari jaga kesehatannya, tetap kita jaga. Konon katanya kalau capek, imunnya menurun, COVID gampang masuk, itu jadi vitamin di sini extra coding. Nah, untuk Wani Sejahtera ini ngurusi pertama adalah kesejahteraan tim yang jaga Pak. Karena konsep kita itu adalah konsep entertain. Barangkali kalau di kampung lain yang jaga satpam dibayar Pak. Kalau di kami yang jaga itu warga Pak. Satpam tetap, tapi ada warga. Dan kita di situ pakai konsep entertain. Jadi warga itu sudah susah Pak, jangan dibikin tambah susah. Jadi Jokowi itu seneng gitu Pak. Termasuk Babin Kaptipnas juga senang bantu, Babinsanya senang bantu, Satpol PP juga, Bu Camat juga senang bantu gitu. Pokoknya di sini tuh entertain saja lah, senang-senangan gitu kan, karena nggak susah kan. Di samping itu juga Kasatgas Wani Sejahtera ini memikirkan bantuan untuk warga yang terdampak Pak. Dalam hal ini kita bagi sembako dan bagi uang Pak. Ini tetap mandiri Pak, dana dari sendiri. Jadi di sini warga yang terdampak itu adalah satpam kita, petugas sampah kita, petugas kebersihan kita. Satu lagi Pak, rombeng dan pemulung, tukang parkir.
sekeliling kita, tukang becak. Jadi kalau rombeng dan pemulung itu di RW sini itu tidak dilarang Pak. Tetapi dicatat tinggal fotokopi KTP, diberi kaos seragam dan dibina Pak. Hanya rombeng dan pemulung binaan saja yang boleh beroperasi di RW 8. Itu ikut membantu keamanan wilayah. Nah, kemudian Kasatgas Wanijogo ini intinya adalah menjaga pintu masuk karena kita menerapkan budget system Pak. Jadi SOP di situ harus diterapkan, mulai cek suhu masuk bilik sterilisasi, gerbang sterilisasi, cuci tangan, suhu lebih dari 38 derajat Celcius lapor siapa, jumlah kendaraan per hari dicatat dan lain-lain. Itu Kasatgas Wanijogo. Nah, Kasatgas Wani ngandani ini ngandani warga-warga untuk taat pada protokol kesehatan. Utamanya adalah pada warga-warga yang kena PDP, ODP maupun OTG Pak. Dan kita tidak kesulitan untuk Kasatgas Wani ngandani karena Kasatgas Wani ngandani ini punya 10 anggota Pak, masing-masing ketua RT. Jadi kalau ketua RT ke warga itu hubungannya dekat sekali. Kalau bengok ya kudu bengok Pak ya. Kalau terjadi Pak, kita harus gembok pagar dari luar ya kita lakukan Pak gitu. Agar warga yang sedang isolasi mandiri tidak ucul Pak, tidak keluar begitu. Baik. Nah, ini personalianya kami Wahyu Pak selaku penasehat tim Kampung Tangguh ini. Ketuanya adalah Bapak Bambang Nur Hadi, kebetulan ketua RW, kami perkenalkan ya Bapak Nur Hadi. Kemudian wakil ketuanya Bapak Haryanto, kami perkenalkan. Nah, dalam sehari-harinya kita bagi tugas Pak Ketua RW lebih ke luar, yang ke dalam itu Pak Haryanto. Jadi maknanya walaupun Kasatgasnya itu adalah Ketua RW Bambang Nur Hadi, tapi di sini yang disebut Kasatgas itu ya Pak Haryanto ini Pak, yang ke dalam. Kemudian sekretarisnya Pak Hadi Siswanto, ini sekretaris RW. Bendaharanya Pak Mai Martoyo, ini bendahara RW Pak Mai Martoyo. Ya. Jadi cocok Pak, ini pensiunan BPJS. Jadi kalau nangani keuangan sudah cocok. Kemudian kami ingin perkenalkan Kasatgas Wani Sehat Bapak Heri Susanto, ini Pak. Jadi inilah yang tiap hari, tiap malam telepon dengan warga yang di rumah sakit, yang di rumah isolasi dan lain-lain. Kasatgas Wani Sejahtera Bu Indah. Ya. Kemudian Kasatgas Wanijogo Pak Edi Bitoro. Ya. Dan Kasatgas Wani ngandani Pak Daru Karisma. Beliau dibantu 10 ketua RT Pak. Itu ya. Jadi saya ini hanya memaparkan Pak, nanti kalau ada pertanyaan yang menjawab adalah Kasatgas ini. Beliau yang pegang data. Nah, sebetulnya organisasinya itu bukan itu Pak, secara real. Secara real RW 8 itu punya FKPM Pak, punya Dasar Wisma, punya dana sosial warga atau DSW. Ini nanti kami uraikan di belakang Pak. Kita punya koperasi Pak, kita punya posyandu, kita punya pos curhat, kita punya forum anak rungkut mapan barat, kita punya paguyuban lansia, dan kita punya Bu Mantik. Intinya itu sebetulnya ini Pak. Jadi ibaratnya ini kegiatan Kampung Tangguh, itu kan spanduknya Pak. Tapi esensinya itu ya kegotong royongan warga bersama-sama begitu. Dan di dalam organisasi yang kita ikuti dari Pemkot itu di dalamnya itu ini selalu berperan Pak. Nanti di belakang kami jelaskan. Nah sekarang bicara wilayah. Wilayah di sini itu ini kira-kira 200 meter Pak, 200 meter, 40.000 meter persegi atau 4 hektar Pak. Kita posisinya ada di sini. Di wilayah ini lebih dikenal dengan ada Yakaya dan ada SPBU Rungkut Mapan Barat gitu ya.
Nah, wilayah ini seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Hendri, Pak Kapolsek, terdiri dari 10 RT, Pak. Mulai RT 1 di sini, kita ini ada di RT 1, tadi kan lapangannya di sini. Kemudian mulai dari utara RT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan di sebelah sana ada RT 10. Nah, bicara data penduduknya seperti ini. Jumlah warga kita tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek 1.400-an. Ini yang menarik, Pak, wanita di sini lebih banyak dari pria. Itu menarik, Pak, ya. Jadi barangkali hadis-hadis itu bisa. Kemudian lansianya cukup banyak, Pak, pensiunannya cukup banyak, begitu. Balitanya juga cukup banyak. Yang hamil ada 3, yang sakit kronis ada 11. Nah, kami sudah diintervensi Pak Kapolsek, Pak, bahwa Pak Kapolda sekarang itu pola pikirnya adalah scanning permasalahan, alternatif solusi, monitor, evaluasi, begitu Pak ya. Kami sudah sempat ditatar Pak semalam sama Pak. Nah, ini kalau kita pakai pola pikirnya Pak Kapolda, Pak, kalau ini kita scan, itu 80% Tionghoa, Pak. 20%-nya baru ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Arab, Bugis, Bali, gitu ya. Dan ini Pak, salah satu 80%-nya itu ini Pak. Ada lagi nggak? Nah, permasalahan warga, sorry ya, Tionghoa itu kan tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Itu permasalahan umum. Jadi ini permasalahan kita bagaimana caranya itu bisa bersosialisasi. Caranya adalah kita mengadakan kegiatan sesering mungkin, melibatkan massa sebanyak mungkin, Pak. Tujuannya agar warga mau keluar rumah saling kenal, saling menyapa. Kalau sudah kenal itu terus sungkan, Pak. Kalau sudah sungkan itu kalau naik sepeda motor di lingkungan itu pelan. Walaupun begitu keluar dari situ, wes, gitu Pak ya. Tapi ada sungkan di wilayah itu, ada sungkan itu. Dan kalau sudah sungkan itu mereka juga sungkan menolak ajaan, Pak. Jadi diajak itu sungkan menolak. Jadi inilah kuncinya dari situ. Sehingga sejak 5 tahun yang lalu moto kita itu kebersamaan itu indah, Pak. Nah, seterusnya kami berubah-ubah, ada Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Waktu Pilpres dan Pilgub kemarin 4 TPS itu kita gabung di sini, Pak. Masing-masing TPS ada yang berdandan Madura, berdandan Jawa, berdandan Tionghoa, dan berdandan Bali. Teman-teman ini Tionghoa sungguhan, Pak, tidak hanya pakaiannya, Pak. Nah, ketika itu mereka juga ragu-ragu dengan bagaimana dia kok harus orang Tionghoa berpakaian Tionghoa di komunitas seperti itu, begitu kita yakinkan, mereka pede dan mereka senang dan mereka bangga, Pak. Cerita ke leluhur-leluhurnya begitu, Pak, bahwa menjadi petugas TPS di sini dengan pakaian Tionghoa. Mereka begitu, Pak. Baik. Jadi itu scan dari sisi lain. Sekarang kegiatan, Pak. Ini kita ada di sini, Pak. Ini posko Kampung Tangguh Semeru. Kemudian di sini juga kita siapkan mobil penyemprot dan ambulan ini, Pak. Ya seperti itu, mobil off-road gitu, Pak. Kemudian protapnya ini tugasnya Pak Edi, Kasatgas Wanijogo. Setiap orang yang masuk diukur suhu setiap orang. Dan kita memang hubungan dengan Babinsa dan Babinkamtibsnya baik, Pak. Beliau selalu ada di samping kami. Kemudian setelah itu masuk kita beri hand sanitizer. Kemudian masuk bilik corona. Kemudian baru kita, kalau suhunya di bawah 38 baru kita lepas
dan selalu melewati gerbang sterilisasi. Ini untuk sepeda, ini untuk mobil kecil. Nah, kalau mobil besar tidak bisa melewat, maka kita cegah di tepi jalan dan kita lakukan penyemprotan seperti ini. Ini tadi sudah saya sampaikan, penjaga pintu masuk kita, gate system kita itu tidak hanya satpam, satpamnya ada, tapi warga ada, dan kita selalu dibantu oleh Babinsa dan Babin Kaptipmas. Nah, ini juga kita harus melakukan pengaturan, Pak. Apalagi pada awal-awal pertama itu dari Pak Haryanto ini, Kasatgas ini suaranya habis juga, Pak. Harus teriak-teriak, harus yang di mobil turun, masuk bilik, masuk mobil lagi, baru keluar dan lain-lain. Nah, 3 pilar di sini selalu membackup kami, Pak. Ini Satpol PP, Linmas, Babin Kaptipmas, Babinsa, dan ini satpam kita. Dan ini yang saya ceritakan tadi, Pak, kita selalu diintervensi oleh Pak Kapolsek, ya. Jadi menyamakan bahasa, Pak Hendri, ya, menyamakan bahasa, menyamakan pola pikir, begitu. Kalau ini Kampung Tangguh Semeru menggunakan ide dan pola pikirnya Pak Kapolda, kita ikuti, gitu. Nanti kalau Pak Dan Ramil ada pola pikir dari Pak Pangdam, kita ikuti dan kita tinggal ganti spanduk saja, Pak. Nah, ini kita juga punya tim yel-yel, ini menyemangati. Jadi tim yel-yel ini 2, Pak, menyemangati kami dan kami menyemangati beliau, Pak. Dan selama corona itu tim yel-yel ini udah lama tidak joget, Pak. Jadi badannya pegel semua, Pak, gitu. Makanya ini bentuk entertain untuk ibu-ibu yang sudah 3 bulan tidak piknik, 3 bulan tidak karaoke, 3 bulan tidak joget. Kapan piknik, Bu? Kira-kira begitu. Kita punya laboratorium untuk larutan desinfektan sendiri, Pak. Jadi ini dipimpin Insinyur Teknik Kimia pensiunan Kementerian Perindustrian, Pak Heri Bujo. Nah, ini beliaunya ada. Nah, namanya pensiunan nggak sepuh, Pak. Jadi beliau tahu persis bagaimana membuat larutan desinfektan yang tidak berbahaya bagi manusia maupun kendaraan. Jadi di Bapak kalau berkenan mengunjungi nanti di tempat ini kita punya beberapa peralatan, punya beberapa tes uji begitu, dan di sini juga bisa disampaikan Pak Heri Bujo ini setiap hari harus minimal rata-rata menyediakan 40 jerigen desinfektan, karena ini 1 gerbang dan 2 bilik ini harus beroperasi terus-menerus dengan semprotannya bagus. Bapak tadi lewat jalan mer ya, Pak? Kalau lewat jalan mer itu kan semprotannya tidak disemprot, Pak, cuma ditetesi, Pak. Tes dikata itu kan ada 1 tetes cuma, Pak. Kalau ini kan serot begitu ya. Ini sehari 40 jerigen. Nah, ini siap di lapangan di dekat bilik sterilisasi. Nah, kami juga melakukan penyemprotan secara mandiri, Pak. Kita ada 3 mobil, yang 1 yang off-road ini ada 2 mobil pickup hitam di sana. Ini juga yang 4 warga-warga kita sendiri, gitu. Ini warga sini, Pak, bukan dari Hongkong, Pak, ya. Ini warga sini nih, Pak. Namanya Budi. Kemudian, kita punya rumah isolasi mandiri. Ini kita sediakan bagi warga yang terutama OTG dan PDB, Pak. Dan yang kita beruntung perumahan ini rata-rata ekonominya menengah ke atas, alhamdulillah. Jadi OTG maupun PDB itu memilih ke rumah sakit, Pak. Hanya memang ada keluarga yang tinggal, dan rumah-rumah di sini itu juga rata-rata punya 2 lantai, Pak. Jadi dalam melakukan isolasi itu lebih mudah. Bahkan beberapa warga itu mempunyai rumah yang
tembus ke gang belakang. Nah, isolasi yang dilakukan di rumah itu juga selalu diawasi oleh tadi itu Kasatgas Wani Ngandani tadi Pak, yang langsung oleh Kasatgas Wani Ngandani disubkan ke Ketua RT. Baik, ini dasar cuci tangan kita pasang secara masif Pak di seluruh wilayah RW kita yang terdaftar. Kemudian kita juga masif melakukan sosialisasi, wilayah wajib physical distancing, wilayah wajib memakai masker, ayo berjemur, itu di jalan-jalan di dalam sana kita pasang itu. Nah, juga kita ketat untuk memperlakukan banjir sistem. Jadi tembusan ke perumahan sebelah kita beri peringatan, mohon maaf jangan lewat di sini gitu, dan kita lakukan penjagaan. Nah, penjagaan itu menjadi relatif mudah Pak, karena kampung ini juga menjadi kampung CCTV. Kita memasang 100 titik kamera CCTV untuk area 4 hektar di 15 jalan Pak. Gitu. Ini bisa kita monitor lewat monitor CCTV. Ini kondisinya sepi begini. Gitu. Kemudian kita juga punya lumbung pangan Pak untuk membantu warga yang terdampak. Tadi kami sampaikan satpam, petugas sampah, tukang parkir, rombeng, pemulung, begitu. Jadi seperti ini sebagian dokumentasinya. Ini rombeng, pemulung, sampah juga. Nah kalau ini bantuan sembako Pak, kalau ini penghargaan Pak ya, bukan bantuan sembako gitu Pak ya. Jadi ini penghargaan, saking kita itu sudah akrab sekali dengan 3 pilar, jadi kita memberikan hal-hal seperti ini bukan hal yang menyinggung perasaan Pak. Bahkan seorang perwira polisi juga tidak ragu-ragu menerima penghargaan dari kami. Nah, ini saya mulai cerita kenapa kok beraninya seperti ini, karena polisi dengan RW 8 ini amat sangat akrab sekali Pak. Polisi di RW 8 ini kerjaannya membagikan balon untuk anak-anak Pak, juga membagikan es krim untuk anak-anak Pak. Polisi di sini itu, polisi juga di sini kerjaannya itu gendong anak-anak ngajak nyanyi bareng Pak. Jadi amat sangat akrab. Tentu bapak-bapak nggak usah nanya Pak ya, es krimnya yang beli siapa gitu. Ya kami Pak, polisi tinggal bagi Pak ya. Tidak mengurangi anggaran keuangan Polda Jatim Pak ini Pak. Baik, ini ketika kami melakukan pengukuhan kedua kalinya, kami juga dari Bimnas Polrestabes Pak. Nah, begitu hebat penghargaan kami ke Kapolsek, sehingga ketika Bu Esti meninggalkan kita dan diganti dengan Pak Gede, kita lakukan arak-arakan seperti ini. Ketika itu kita tahu Pak Gede orang Bali, maka kita juga sambut warga-warga yang dari Bali, kita kerahkan gitu, jadi merasa datang ke rumah sendiri begitu Pak. Nah, ketika Polsek ulang tahun Hari Bayangkara, kita datang ke sana Pak, naik odong-odong dari sini sambil teriak-teriak gitu, bawa tumpeng sampai ke sana. Nah, ini senyum-senyum sedikit bercucuran air mata ini Pak. Kita datangi dengan tumpeng seperti ini. Ini tingkat Polsek Pak. Kalau tingkat Polrestabes, justru Pak Kapolrestabes kita undang di lapangan ini Pak. Kita merayakan bersama-sama HUT Bayangkara dengan titel kegiatan pada saat itu adalah terima kasih polisi. Nah, kami dengan ketika itu Pak Rudi Setiawan, kami sangat akrab. Pak Rudi sering kemari Pak, jadi kami tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan, joget-joget bareng begitu, sehingga entah apa alasannya Pak Rudi berkenan memberi penghargaan kepada RW ini. Nah, ini juga rada nangis ini Pak, rekamannya ada.
Nah, atas penghargaan itu kami juga merasa harus melakukan anjang sana balasan. Kami ke Mapolres Tabes Pak, diantar oleh Bu Esti Kapolsek Rungkut. Kami menyampaikan majalah RMB R Rungkut M Mapan B Barat RMB gitu Pak ya. Nah itu yang isinya adalah berita-berita tentang kegiatan Pak Rudi selama di RW 8. Kami sangat tersanjung ketika Pak Rudi menyambut kami diajak keliling Mapolres yang memang bangunan tua itu Pak, dan kami dilepas dengan foto bersama seperti ini. Cuma mudah-mudahan karena Pak Rudi sedang fit and proper test di KPK, mudah-mudahan nanti saya tidak ketemu Pak Rudi di KPK Pak. Nah, 3 pilar di sini luar biasa Pak. Ini Pak Pri dan Ramel yang dulu, Pak Camat, ini Bu Esti Kapolsek yang dulu. Ini tetap berlanjut Pak. Ini Pak Pri namanya sama Pak, Kapolsek dan Ramel. Ini Pak Gede Kapolsek sebelum Pak Hendri. Ini Bu Camat sebelum Bu Maria itu. Jadi ini kita kukuhkan sebagai warga kehormatan RMB gitu. Nah, semua kegiatan itu kami dokumentasikan dengan baik Pak. Ada di YouTube RW 8 RMB Surabaya. Sekarang ada sekitar 250-an begitu. Kenapa begitu banyak? Karena memang tadi saya cerita kegiatan kita harus banyak, dan setiap kegiatan selalu ada media yang meliput. Bahkan ketika kita mengadakan Pilpres Pilgub kemarin itu Pak, itu CNN, Kompas TV, apalagi ya, itu live Pak, dari pagi sampai maghrib, sehingga saya merasa harus pulang ganti kaos 3 kali Pak karena live harus ada wawancara gitu. Tiba saatnya ini mudah-mudahan inti dari kunjungan Bapak di sini, dan mudah-mudahan kami bisa menjelaskan dengan baik sehingga Bapak bisa terenyuh dan kami akan dapat berkah dari Polda Jatim. Ojo guyu apa yo apa carane ngono lho. Jadi Bapak, biaya kegiatan ini semuanya adalah mencari duit sendiri, mandiri. Sama dengan RW-RW yang lain, warga ini iurannya bulanan Pak. Setornya ke RT, kami ada 10 RT ya, sama warga bayar iuran ke RT begitu. Nah oleh RT ini dipecah 2 Pak, ada yang disetor ke RW, ada yang disetor ke dana sosial warga atau DSW. Ini bedanya mulai dari sini Pak. Nah DSW itu apa? DSW itu dana sosial warga yang tujuannya bisa memberi santunan warga yang sakit dan warga yang meninggal bagi ahli warisnya Pak. Jadi setiap warga yang sakit kita beri santunan, warga yang meninggal ahli warisnya kita beri santunan Pak. Ini berdiri DSW sudah 10 tahun mulai 2010, dan sekarang sisa dari katakanlah klaim Pak ya, itu di atas 100 juta Pak sudah kumpul. Padahal dari iuran ini itu hanya dipotong 100 rupiah per hari, berarti 3.000 rupiah per bulan per kakak Pak, 3.000 rupiah per kakak. Dikumpulkan kakaknya sekitar 500 sampai 600 selama 10 tahun Pak. Nah ngelumpuk Pak gitu. Jadi kalau sekarang kita tinggal menikmati, awal-awalnya berjuang Pak begitu. Nah kemudian sisa dari uang yang mengendap yang lebih dari 100 juta di DSW itu ada yang di deposito, ada yang di tabungan, dan sebagian ditempatkan di koperasi Pak. Koperasi RMB juga. Nah untuk apa? Ini bisa dipinjam warga, tapi pada gengsi Pak, pada nggak mau pinjam.
Lewat PKK itu kan ada simpan pinjam ya, itu pinjamnya kan dipaksa ya. Iya, kalau nggak dipaksa nggak mau pinjam. Ini juga koperasi kita itu sepi dari pinjaman warga, Pak. Justru kita manfaatkan untuk pembangunan RW, Pak. Gitu. Jadi koperasi RW 8 ini sudah ibaratnya seperti bank pembangunan Jatim, BPD Jatim, Pak, yang bisa membiayai pembangunan di wilayah Jatim. Kalau koperasi RMB ini membiayai pembangunan di wilayah RW. Nah, setelah dipinjam panitia untuk kegiatan panitia, Pak. Panitia maksud saya seperti Kampung Tangguh, ini kan ad hoc, Pak, kepanitiaan gitu. Kita punya CCTV 100 titik kamera itu juga dari koperasi ini, Pak. Gitu. Kita habis 75 juta untuk pilres pileg ya dari koperasi ini, Pak. Jadi koperasi ini sudah bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kayaknya nggak mungkin jadi mungkin, Pak. Misalnya besok pagi harus ada kegiatan, kita keluar dari 50 juta, ya kita ke koperasi, Pak. Gitu. Nah koperasi ini tentu kita karena pinjam harus kembalikan. Kembalinya dari mana? Dari tadi yang dari RT ke RW dipecah dua, Pak, untuk biaya rutin dan untuk nyicil koperasi, Pak. Ceritanya kan begitu. Ya lucu juga, Pak ya. Warga mengumpulkan uang melalui DSW, ditempatkan di koperasi, diutang warga, tapi kok ya nyaur warga juga, begitu. Guyonya begitu, Pak. Nah, kembali ke panitia tadi, kalau masih kurang uang ya ambil dari donatur warga. Dan kegiatan panitia untuk kesejahteraan warga. Santunan sakit dan kematian ini juga untuk kesejahteraan warga. Biaya rutin ini gaji satpam, petugas sampah juga untuk kesejahteraan warga. Jadi ini benar-benar dari warga, oleh warga, untuk kesejahteraan warga. Tidak berbeda dengan RW-RW lain, Pak. Setiap warga bayar iuran sama, Pak. Cuma bedanya di ini, Pak. Kita punya dana sosial warga dan kita punya koperasi. Bedanya itu. Dan boleh satu lagi, dan kita punya otak, Pak. Kira-kira begitu. Yang membedakan di situ. Nah, kami sampaikan sumber dana dan biaya kegiatan Kampung Tangguh ini dari koperasi kita sudah pinjam 75 juta, Pak. Kemudian donatur 25 juta sehingga sudah 100 juta. Nah, tentu dana yang ditempatkan di SW di koperasi itu bukan satu-satunya dana koperasi, Pak. Ada warga juga, warga donatur yang menyimpan uang di koperasi, bukan maksud ingin mengembangkan uang, Pak, tapi ya ini dana berhenti, Pak, sewaktu-waktu bisa dipakai. Jadi kita dari koperasi 75 juta, tentu koperasi juga tidak hanya dari DSW saja, tapi juga dari donatur. Nah, kemudian biaya kegiatannya selama karantina wilayah mandiri itu 40 juta. Ini separuh operasional, separuh untuk bangun-bangun bilik-bilik gerbang begitu, Pak. Kemudian ini salah, PSBB 1, 2, 3 masing-masing 20 juta untuk operasional. Ini kebanyakan habis untuk makan, Pak. Karena konsep kita adalah entertain. Makan siapa? Makan yang jaga, Pak. Kita harus mengentertain warga, kita harus mengentertain Babinsa. Pak Dodi mana, Pak Dodi? Kita harus mengentertain Babin Kapitmas. Pak Bambang mana? Hah? Nanti? Ngerokok yo? Ya begitu. Jadi itu sudah 100 juta. Nah, ini juga setelah PSBB mandiri tahap 3 kita masih harus berlanjut lagi, Bapak. Ini di bagian penutup. Hari ini kami dapat pedoman tatanan new normal
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid di Kota Surabaya, masyarakat berperan aktif membentuk kampung wani di tingkat RW dan RT. Nah ini, Polda bentuk kampung tangguh Semeru, Pemkot bentuk kampung wani. Polda membentuk apa, Pak? Iya, nanti kita ganti spanduk aja, Pak. Kalau perlu 3 spanduk dijajar, Pak, gitulah ya. Lah ya apa? Iya, Pak, bedanya kok spanduknya kok, Pak. Nah, ini masyarakat berperan aktif membentuk kampung wani terdiri dari Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani. Seperti yang sudah kita kerjakan. Kampung Wani memiliki tugas memantau dan mengawasi wilayah, memberikan pendapat, saran, dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru, dan melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi COVID-19. Ya, ini sebetulnya kita sudah melaksanakan, Pak. Jadi kami dengan tidak bermaksud tinggi hati ingin memberi kesimpulan bahwa Kampung Tangguh secara nyata telah terwujud secara mandiri, Pak, di Perumahan Rumput Mapan Barat ini, mulai dari pelatihan pemadaman kebakaran, sosialisasi potensi gempa, karantina wilayah mandiri, PSBB mandiri 1, PSBB mandiri 2, PSBB mandiri 3, begitu. Sehingga Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya Perumahan Rumput Mapan Barat Surabaya ini terwujud karena satu, kerukunan dan kegotong royongan warga. Bermula dari scanning 80% tadi, Pak. Dari 80% kita tahu masalah dan kita bisa memecahkan permasalahan. Kemudian juga inisiatif, inovasi, dan semangat pengabdian dari warga. Ini wajah-wajah calon penghuni surga ini, Pak. Ya, semuanya mengabdi begitu. Kemudian tidak kami lupakan bantuan Lurah, Babin Kaptimas, dan Babinsa. Juga tidak kalah pentingnya adalah intervensi Camat, Kapolsek, dan Daramil. Jadi karena kita hubungannya baik, juga beliau kalau melakukan intervensi itu nggak sungkan-sungkan, Pak. Contoh yang terakhir itu Pak Dan Ramil. Bikin data itu nggak kayak gini, ya kita ya. Kira-kira gitu ya. Ya kita enak-enak aja terima gitu, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak, Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Surabaya Perumahan Rumput Mapan Barat Surabaya sudah siap, Pak, menuju new normal. Ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara kita sekalian. Yang saya hormati bersama Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak RW, Lurah, dan Pak Gas Kampung Tangguh, RW 08. Pertama-tama pada sama-sama kita pada dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saudara ini kita masih dipertemukan saudara-saudara berkumpul di lapangan RW 08 ini. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Pertama, perkenalkan saya Kompes Pol Kapitan dari Polda sebagai Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Keuangan Polda Jatim. Saya jauh dari seberang Sumatera dan saya di sini hampir 2 tahun. Tadi pagi saya dapat perintah karena ini tidak dikontrol, jadi pamatil dari Surabaya bagian Perak pindah ke Gresik, pindah Madiun. Dari pagi dapat rumput. Jadi pada kesempatan ini, jadi kita sama-sama mengikuti paparan dari Pak Wahyu ya. Pak Wahyu sangat rinci sekali, sangat lengkap, dan apresiasi kami dari Polda
ternyata sungguh luar biasa. Jadi banyak yang perlu dan patut kita ambil ilmu dari sini dan bisa dikembangkan juga ke bahkan mungkin Kecamatan Rungkut nanti berkembang lagi pada tingkat kota. Bisa pada intinya adalah kita semua untuk bagaimana kesiapan warga dengan kekuatan warga itu sendiri. Luar biasa. Alhamdulillah, ini kan tadi tanggapannya luar biasa. Alhamdulillah sudah tercapai semua. Dan kesempatan ini tidak salah kalau nama di sini Rungkut Mapan Barat, betul-betul mapan. Saya tadi lihat gambar ada rumah isolasi kosong. Ternyata dijelaskan bahwa di sini tak menengah ke atas, lebih banyak mereka memilih rumah sakit. Tak salah namanya mapan, Rungkut Mapan. Saya Barat inilah yang paling. Terus tadi juga tadi. Boleh saya potong Pak? Pak Anton mantan Kapolda Jatim, rumahnya di sini Pak. Itu kan Ya. lebih mapan lagi. Mapan lagi Pak ya. Ya. Terus saya lihat tadi Lumumpangan kosong, ya nggak perlu sih karena sudah ini bahkan nggak sampai ke Lumumpangan sudah diganti lagi Lumumpangan. Salut luar biasa. Ini yang perlu kita acungi jempol bahwa kemandirian masyarakat yang lemah membantu yang kuat membantu yang lemah, bahkan yang lemah dengan tenaganya pun pikirannya bisa untuk mensukseskan program di lingkungan sendiri. Memang kalau kami kemarin itu dari Kapolda menggunakan kampung tangguh karena sudah kampung tangguh di Jawa Timur ini tidak asing, makanya digunakan kata itu. Tapi kalau untuk di kepolisian sendiri sebenarnya cikal bakalnya adalah Polmas, perpolisian masyarakat. Mungkin dari tahun berapa dulu itu, sebelum saya jadi polisi pun sudah dulu masa patroli pakai sepeda, mengajak masyarakat untuk bersama-sama. TNI Polri zaman ABRI dulu mengajak masyarakat menjadi polisi bagi dirinya, bagi lingkungannya. Artinya sama-sama kita menguatkan apa potensi di lingkungan masyarakat itu. Ini sambil menunggu settingan kita mengikuti dengan Zoom dengan Kodam. Sudah tersambung? Belum? Ternyata di sini bukan main. Saya katakan tadi sudah dari mulai kapan itu perpolisian masyarakat, kita pun menyatu dari Jepang, dari Belanda, dari Swedia, Amerika, bagaimana kepolisian sana mereka menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk keamanannya dan lain-lain. Nah, di kita perlahan-lahan begitu. Kalau saya lihat di sini bukan main. Tadi belum ada ya keputusan dari Pak Kapolda dengan apa yang lebih dekat di Jawa Timur. Saya lihat ternyata sudah kemudian dari 2018. Bahkan mungkin sebelum-sebelumnya pun sudah ada. Cuma betul-betul sudah ada. Cuma munculnya di 2018 saat persiapan menghadapi informasi gempa tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan inovasi dari RW 08 Rungkut Mapan Barat. Ini pun nanti akan saya laporkan ke Polda sehingga nanti bisa untuk berkembang lebih lanjut, bisa menjadikan pilot proyek juga untuk mungkin nanti akan ada dan tempat lain yang akan melihat di sini. Hanya memang nanti kan menyesuaikan tingkat kemapanan RW setempat, kelurahan setempat atau desa setempat. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih sudah tadi saya terharu disambut. Jadi saya lihat seperti dipersiapkan. Ini ada apa gitu. Saya kaget tadi. Karena saya dapat informasi pagi, terus dapat di grup kami itu Pak Kapolda jangan tunggu lama, semuanya bergerak cepat, lakukan kesiapan masing-masing, bagaimana ini laporkan. Nah, tadi saya koordinasi sama Kapolda, saya setelah sholat Jumat,
saya persiapan saya sana. Dan saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf juga kalau mungkin kedatangan saya tadi ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena saya kesini mewakili Pak Kapolda melihat, dan nanti saya akan laporkan. Semangat, sehat, sukses selalu untuk kita semua. Mari terus kita jaga kesempatan ini, kita jaga semangat ini. Kita semua berdoa semoga musibah ini cepat berlalu dan kita bisa betul-betul di kehidupan normal baru. Itu saja, terima kasih. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.